amma ba'd. Makan berbuka di dalam kaum. Kalau merasa umat Nabi Muhammad, mari bersama menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya takzimi, ayah bunda yang saya cintai, dan teman-teman generasi Islam yang saya banggakan. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tiada pula henti-hentinya kita kirimkan salawat dan salam kepada tauladan, uswah dan anutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang mulia, kepada sahabatnya yang setia, dan kepada orang-orang yang senantiasa memegang panji kebenaran dan berjalan di jalan yang telah ia rintis. Semoga kita termasuk di dalam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan ceramah yang berjudul Mengabdi untuk Negeri. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal manusia dengan sang penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga hubungan horizontal antar manusia dengan lingkungan sekitarnya. Mengabdi untuk negeri tidak hanya semata-mata terfokus pada salah satu hubungan vertikal ataupun horizontal saja, akan tetapi keduanya sekaligus. Mengabdi untuk negeri adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat, negara, dan seluruh warga negara dengan niat yang tulus ikhlas untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil, berdaya saing, dan beradab. Sobat Fasih, ada beberapa aspek tentang mengabdi untuk negeri dalam perspektif Islam. Yang pertama, mengabdi untuk negeri haruslah didasari oleh niat yang ikhlas karena Allah semata. Yang kedua, seorang muslim yang mengabdi untuk negeri harus menjadi pelopor keadilan, tidak membedakan antara kaya dan miskin, berkuasa dan lemah. Yang ketiga, mengabdi untuk negeri berarti mengutamakan kemaslahatan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Sobat fasih, yang keempat, menjaga kerukunan antar warga dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat memecah belah adalah bentuk nyata dari mengabdi untuk negeri. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kafirun ayat 1-6. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, wala ana abidum ma abattum, dan aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untuk kalianlah agama kalian dan untukkulah agamaku. Shadaqallahul adzim. Yang kelima, berpartisipasi dalam kehidupan politik, memberikan masukan dan kritik yang konstruktif, serta menjadi penggiring amanah adalah bentuk nyata dari pengabdian yang tinggi. Dalam salah satu hadis dikatakan, adil amanata ila man ya'tamanaka wala tahan man khanaka, yang artinya tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin rahimakumullah, Islam mengajarkan kita bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman. Tanah air kita adalah Indonesia. Mencintai tanah air adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mencintai Mekah dan Madinah karena kedua tempat mulia itu adalah tanah air beliau. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman, karena tanah air adalah sarana primer untuk melaksanakan perintah agama. Tanpa tanah air, seseorang akan menjadi tunawisma. Tanpa tanah air, agama seseorang kurang sempurna. Tanpa tanah air, seseorang akan terhina. Syekh Muhammad Ali dalam kitab Dalil Falihin halaman 37 mengatakan, hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Mengapa hubbul watan minal iman? Mengapa kita harus mencintai negara Indonesia tercinta ini? Karena dengan kondisi bangsa dan negara yang aman dan stabil, umat Islam bisa beribadah dengan nyaman dan beramal dengan baik. As-Khalifah Umar bin Khattab, sebagaimana dikutip Syekh Ismail Hakim
dalam Tafsirul Bayan juz 6 halaman 442 mengatakan, qala Umar radhiyallahu anhu, laula hubbul watan la kharba baladus su' fa bi hubbil awtan umirat buldan. Sayyidina Umar berkata, seandainya tidak ada cinta tanah air, hancurlah negara yang terpuruk. Dengan cinta tanah air, negara akan berjaya. Hadirin yang dirahmati Allah, mengabdi untuk negeri adalah wujud nyata dari cinta dan rasa tanggung jawab kita terhadap masyarakat dan negara. Dalam setiap langkah yang kita ambil untuk mengabdi, marilah kita selalu berpegang teguh pada nilai-nilai Islam yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan petunjuk bagi kita semua untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama. Agar kita semakin cinta dengan Nabi kita, marilah kita bersolawat sejenak. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Buah kurma di dalam peti, ambil sebiji makan sendiri. Tiada guna berilmu tinggi jika tak mengabdi kepada negeri. Jalan-jalan ke Taman Sari, minum kelapa terasa enaknya jika mengabdi pada negari. Norma agama jadi pedomannya. Tidak ada awalan yang hadir tanpa ada akhirat. Oleh karena itu, saya mengakhiri ceramah sampai di sini saja. Jika pilihan tutur kata yang saya lontarkan kurang berkenan di hati hadirin sekalian, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.